Untuk tahun ini permintaan akan mukena keranjang sudah mulai menggeliat lagi dibanding dengan masa pandemi tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu bisa dibilang tidak ada permintaan gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai permintaan, kita sudah mulai membuat lagi mukenanya dan sudah banyak lagi permintaan mulai dari lokal ataupun keluar gitu ya, maksudnya lokal di daerah kita sendiri dan daerah luar, baik itu di Jawa, di Kalimantan. Kenapa mereka memiliki mukena keranjang itu karena mukena ini unik gitu ya. Daerah lain nggak bisa memproduksi mukena keranjang seperti yang kita produksi ini. Selain buatnya lama, prosesnya lama, dan dia itu harus dikerjakan oleh tangan-tangan yang terampil. Tidak sembarangan orang juga bisa membuat keranjang ini. Mukena ini khusus lawazim ini ya, kami ini memasarkan ini awalnya secara offline, itu permintaan dari customer, itu permintaan itu baik itu lokal maupun mancanegara gitu ya. Dan selain permintaan secara offline, kita pasarkan secara online itu. Secara online ini dipasarkan sejak tahun 2010. Kita mulai dari akun sosial media, kemudian berlanjut ke marketplace. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap eksis memenuhi permintaan para customer. Yang terbanyak itu ke Malaysia. Itu ke Malaysia hampir 800 kita harus memasok mukena ini setiap tahunnya gitu ya. Dan karena ketersediaan kita, kemampuan kita sedikit, nah kita bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan tidak hanya ke Malaysia, kita pernah juga ngirim ke Singapura, Swedia gitu ya, Swedia, Hong Kong gitu. Kalau kita lihat ya, mukena ini yang bagus itu kita lihat jahitannya itu yang rapi, yang padat. Mungkin orang yang dah biasa melihat dengan mukena keranjang akan mengetahui itu ini ada bagus jahitannya, ini kurang. Jadi orang yang nggak biasa itu untuk awal-awal mungkin agak susah juga gitu membedakan mana yang keranjang, mana yang bordir biasa gitu. Targetnya selain kita membuat yang motif-motif baru, bahan-bahan yang diminati kayak sutra, katun seperti katun Paris, katun Rubian diminati, itu lebih banyak kita produksi daripada katun-katun yang yang kurang sejuk untuk dipakai gitu. Bahannya yang banyak diminati sekarang itu bahan katun Paris, katun Rubia, sutra yang dingin-dingin gitu ya. Mungkin karena pengaruh cuaca juga kali ya. Sekarang cuaca kan panasnya udah mulai tinggi gitu. Kendalanya itu selesainya itu lama ya, dan kita harus punya ide terus untuk mencari motif-motif yang diminati oleh generasi-generasi, baik itu kalangan yang udah umur 50 tahun ke atas, anak-anak muda, ibu-ibu muda gitu. Kami sebagai penggiat UMKM berharap mukena ini tidak hanya mukena keranjang ini lebih dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di Indonesia ataupun mancanegara gitu ya. Dan tidak sedikit juga orang luar gitu ya suka takjub dengan hasil keranjang masyarakat Minang ini gitu ya. Karena mereka beda gitu dengan hasil-hasil mukena orang buatan luar, buatan daerah lain dengan keranjang buatan Minang kita sendiri gitu. Pada momentum Idul Fitri biasanya masyarakat tidak hanya menyiapkan kebutuhan diri, namun juga rumah. Momen bersilaturahmi saling bermaafan di hari nan Fitri menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Meski kini mudik dilarang dan pemerintah menganjurkan untuk mudik online atau bersilaturahmi secara daring menggunakan jejaring sosial, membersihkan rumah dan mempercantik rumah menjadi ritual yang hampir rutin dilakukan setiap menyambut Idul Fitri. Berkah Ramadan menjelang Idul Fitri ini juga dirasakan penjual karpet. Biasanya penjualan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan saat bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam satu hari, penjualan karpet bahkan bisa mencapai 100 lebih. Sementara di hari biasa, penjualan karpet tidak begitu tinggi.
Hal ini juga sangat dirasakan saat pandemi COVID-19 terjadi. Melemahnya perekonomian pada awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia berdampak besar terhadap penjualan barang karena daya beli masyarakat menurun drastis. Sementara itu, menurut pedagang, pada Ramadan kali ini, karpet asal Malaysia yang banyak masuk selain karpet produksi lokal. Karpet ini memiliki gambar dan warna mencolok. Karpet ini pun juga memiliki pangsa pasar tersendiri selain karpet biasa. Selain karpet yang juga diburu oleh masyarakat untuk mempercantik rumah di Hari Raya Fitri adalah gorden. Banyak motif dan warna yang menarik disediakan. Menurut pedagang, tahun ini pembeli lebih menyukai gorden dengan jenis emboss dengan warna polos. Ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda untuk menghias rumah. Tinggal dicocokkan dengan warna cat rumah. Banyak variasi gorden yang dijual pedagang, bahkan juga gorden dengan bahan impor asal Turki. Sementara produk lokal banyak berasal dari Jakarta dan Bandung. Menurut pedagang, penjual gorden mengalami peningkatan sejak 2 bulan belakangan. Kenaikannya mencapai 50%. Meski peningkatan tidak seperti sebelum pandemi, dibanding tahun lalu penjualan gorden pada momen kali ini lebih baik. Dan pemirsa, apalagi benda-benda yang bisa menjadi referensi Anda dan dibutuhkan untuk Lebaran Idul Fitri? Ayo kita lihat bersama. Nah, kalau yang satu ini juga bisa menjadi referensi Anda. Toples untuk kue Lebaran. Biasanya menyambut hari kemenangan akan ada disediakan makanan dan cemilan di rumah. Tentu dengan adanya toples-toples ini akan semakin mempercantik suasana rumah. Dari Ramadan sampai jelang Idul Fitri, toko peralatan rumah tangga biasanya akan berlomba untuk menampilkan koleksi toples yang cantik. Peningkatan penjualan pun juga terjadi dibanding hari biasanya. Kalau dalam masa pandemi ini otomatis pasti menurun ya Kak ya. Jadi dalam sektor apapun ekonomi pasti rata-rata menurun ekonomi ini. Apalagi rata-rata kalau biasanya kan bulan puasa yang hari biasanya kan perantau pada pulang segala macam. Sekarang kan dibatasi. Ada juga sebagian sih yang pulang-pulang udah ada jauh-jauh hari, cuma otomatis pasti menurun ya Kak ya. Pasti berpengaruh juga terhadap penjualan Kak. Kayaknya rata-rata datang perantau tuh datang keluarganya pasti beliin ini, beliin itu, beli cendera segala macamnya pasti datang ke sini. Jadi kalau kayak biasanya hari-hari dekat mau Lebaran ini nggak bisa lewat kita sini Kak, masih ramai kayak pasar. Cuma pas sekarang ya kalau nggak disukai tapi tetap alhamdulillah lah Kak. Gitu. Dibanding tahun lalu Bang, itu kan waktu masih COVID baru-baru. Oh, waktu COVID lebih parah lagi saat pertama kali itu Kak. Kalau sekarang kan udah lumayan agak renggang Kak ya. Iya rata-rata toples kayak bilang tadi, sama peralatan-peralatan masak, sama kayak t-shirt yang kebutuhan untuk bertamu lah Kak. Misalkan silaturahmi bulan Lebaran itu kan kita sering bersilaturahmi. Data yang kebutuhan orang itu kayak toples, kayak keset-keset kaki, pokoknya apa-apa yang keperluan untuk menyambut tamu lah pada rata-rata Kak. Itu yang kalau kita di sini. Berapa peningkatannya nih Bang? Kalau dari hari biasa kira-kira 25% atau 30% lah Mbak, katanya. Kalau yang diminati tergantung selera konsumen sih Kak. Kalau ada sebagian konsumen yang suka yang tampilannya agak mewah, kayak toples yang emas itu Kak. Atau kalau misalnya ada yang konsumen yang pengen lebih awet kuenya, lebih awet makanannya kayak ini yang ada drat segala macam kayak gini, yang ada tutup kayak gini, atau yang kayak gitu Kak, yang model-model minimalis istilahnya gitu. Harganya variatif Kak. Kalau yang paling murah nih ada yang harga sekitar 10.000 atau 15 ribuan sampai harganya 600 ribuan atau 700-an juga ada. Satu set itu bukan. Satu set. Barangnya banyak dari mana nih Bang? Impor dari luar atau memang? Kalau kita biasa ada sales yang datang sini, rata-rata orang itu udah impor dari Tiongkok dan sebagian juga ada yang lokal juga ada. Toples-toples ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga di atas Rp100.000. Tentunya sudah terbayangkan betapa cantiknya toples-toples ini jika ditata di atas meja dan menjadi wadah untuk kue Lebaran nanti. Ya, pemirsa, sudah seharian kita berjalan di Kota Bukit Tinggi. Banyak referensi untuk Anda menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
mulai dari persiapan diri hingga persiapan rumah. Namun ingatlah, walaupun nantinya di hari Idul Fitri kita tidak bisa membeli segala sesuatunya yang baru, tetap sucikan hati, ikhlaskan diri demi menyambut kemenangan. Demikianlah serba-serbi Ramadan kali ini. Saya Salih Zulkarnain mewakili seluruh kerabat kerja petugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.